Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan 3. Ini akan membahas analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuan 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Next. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ini yang dinamakan akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar ya. Ini yang disebut buku besar ya istilahnya. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Ini adalah istilah bagan akun. Next, klasifikasi utama dari akun. Ini meliputi 2 ya, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini ada contohnya kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Ini kas adalah merupakan modal uang yang kita masukkan ke dalam perusahaan, uang milik kita sendiri ya. Ini perlengkapan adalah investasi yang digunakan untuk perusahaan. Bangunan adalah investasi tempat untuk kita melakukan bisnis dalam perusahaan. Piutang usaha itu merupakan investasi tapi dari utang dari pihak luar, yaitu kreditor, bisa berupa angsuran dari bank. Lanjut, kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau bisa dikatakan kreditor. Ini meliputi utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Utang usaha itu bisa disebut contohnya itu utang kepada bank, nanti yang membayarnya melewati angsuran. Wesel bayar, utang gaji itu untuk membayar karyawan. Next, ekuitas pemilik. Next. Ini ada 3 klasifikasi utama dari akun. Ini pertama, ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ini ada contoh modal Chris Clark, penarikan Chris Clark. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ini meliputi modal dan penarikan. Modal dan penarikan itu termasuk hak pemilik perusahaan. Jadi kita kalau memiliki perusahaan, modal dan penarikan itu merupakan hak kita sendiri. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Ini meliputi pendapatan jasa, pendapatan komisi. Ini merupakan laba dari hasil kita menjual jasa atau sebuah produk. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ini meliputi beban sewa, biasanya beban sewa tempat, beban gaji membayar karyawan, beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar. Suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Huruf T itu ada sisi kiri dan sisi kanan.
Ini contohnya akun T, itu judul. Ini ada kas. Sisi kiri itu disebut dari akun itu disebut sisi debit. Sisi kanan dari akun adalah sisi kredit. Jurnal umum ini ada 3.750, 4.300, 2.900. Ini ada 850, 1.400, 700, 2.090. Ini adalah jurnal. Yang sisi kiri itu adalah jurnal debit, ya. Yang kanan itu kredit. Next. Menyeimbangkan akun T. Jumlahkan sisi debit 3.700, 4.300, 2.900, itu jumlahnya 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kredit 850, 1.400, 700, 2.900, itu jumlahnya 5.850. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Ini sisi debit 10.900 dikurangi sisi kredit 5.850, dan sisa 5.100 ini masuk kas atau saldo akun, transaksi dan akun raca. Nice. Ini ada contoh. Pada tanggal 1 November Chris Clark menyetor $2.500 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ini ada jurnal, ada halaman, ada tanggal, ada uraian atau keterangan, ada debit, ada kredit. Lalu tanggal 1 November ini Chris Clark menyetorkan ke rekening ke perusahaan Net Solution kas menjadi debit karena kas mendapatkan setoran uang dari Chris Clark. Modal Chris Clark menjadi kredit karena uangnya berkurang untuk menyetorkan kepada perusahaan. Ini keterangannya menginvestasikan kas di Net Solution. Next. Pada tanggal 1. Oh, ini masih sama. Oh, ini jurnal buku besarnya. Pada tanggal November 1, kas memiliki kas ini sisi kiri atau bisa disebut debit. Modal Chris, kita ambil Chris saja. Ini modal Chris, ini kredit karena uangnya disetorkan kepada perusahaan Net Solution. Jadinya kredit atau sisi kanan. Ini ada contoh lagi. B. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Ini tanahnya masuknya debit karena memiliki saldo tanah sebesar $20.000. Kasnya berkurang karena untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Jadi sisa saldonya, sisa kas perusahaan sisa $5.000. Next. Ini buku besarnya. Ini pada tanggal 1 November kasnya debit 2.500, namun tanggal 5 November kasnya kredit 20.000, jadi sisa 5.000. Untuk tanah ini masuknya debit 20.000 sisi kiri karena bertambah dari hasil beli tanah tadi. Next. Ini ada contoh C. Pada tanggal 10 November Net Solution membeli perlengkapan secara kredit besar 1.350. Perlengkapannya menjadi debit karena hasil dari beli tadi perlengkapannya bertambah. Utang usaha bisa disebut piutang. Ini kredit karena berkurang untuk membeli. Oh enggak, ini utangnya menjadi kredit karena untuk membeli perlengkapan. Namun secara kredit nanti bisa diangsur. Ini jurnal umumnya, jurnal buku besarnya.
Pada tanggal 10 November perlengkapan jadi debit karena tadi habis dari beli. Ini utang usaha menjadi kredit karena untuk membeli perlengkapan secara kredit. Next, pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Ini nomor tanggal 30. Utang usahanya menjadi debit karena sudah dibayar. Jadi untuk kasnya jadi kredit karena untuk membayar utang usaha pada bank atau bisa dikatakan kreditor. Sudah selesai. Mas, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.